Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, pol-pol, ini merupakan video part 2 dari Kim Jong-wook. Buat pol-pol yang belum nonton video part 1, mohon tonton dulu dan nonton video kali ini. Nah, mungkin buat pol-pol yang udah nonton video part 1 kemarin sudah tahu bahwa Kim Jong-wook ini diajak gelut sama salah satu YouTuber dari Kanada. Sebenarnya lebih tepatnya bodybuilder dari Kanada yang juga punya channel YouTube. Nah, di video kemarin dinyatakan bahwa Kim Jong-wook ini kemungkinan besar dia ini menggunakan bantuan hormon dari luar karena di usia 45 nggak mungkin badannya sebagus ini. Apalagi dari usia 20 badannya itu terus membaik. Kemungkinan besar dia ini menggunakan HRT yaitu Hormone Replacement Therapy yang artinya sebuah terapi yang membantu meningkatkan kadar hormon di dalam tubuh kita. Dan seperti yang Polo tahu, kalau misalnya laki-laki hormon testosteronnya tinggi gimana? Pasti lebih berotot, lebih maco ya kan. Nah, sehingga kalau menggunakan HRT ini kemungkinan badannya akan lebih bagus dibandingkan orang-orang biasa. Nah, itu yang dimaksud oleh Greg. Dan ternyata Kim Jong-wook kemarin setelah dia posting di community, dia ingin membersihkan lebih lagi namanya bahwa dia ini tidak menggunakan steroid. Sehingga Kim Jong-wook ini mengupload sebuah video yang menunjukkan bahwa dia ini sudah melakukan pemeriksaan sebisa yang bisa dia lakukan. Di situ Kim Jong-wook bertemu dengan seorang dokter dan dokternya bilang, melalui tes darah saja kita itu bisa tahu apakah seseorang ini mendapatkan bantuan dari luar enggak untuk meningkatkan hormonnya. Karena di dalam darah kita itu bisa ngecek kadar hormon dan juga sebuah angka kadar hormon yang bisa dibilang sumber kadar hormonnya ini. Jadi kalau misalnya hormonnya tinggi tapi kadar dari pembuat hormonnya ini rendah, gimana? Pabriknya kecil masa hormonnya tinggi? Kemungkinan besar ada bantuan dari luar. Tapi kalau pabriknya sendiri besar, hormonnya besar, itu berarti tidak menjadi masalah. Nah, dan ternyata setelah diperiksa, Kim Jong-wook ini mendapatkan kadar hormon angka 8,38. Dan sebenarnya ini udah tergolong rendah karena di tahun 2018 Kim Jong-wook ini pernah tes kadar hormon di TV dan waktu itu muncul angka 9,24. Nah, ini mungkin banyak yang bingung, itu tergolong tinggi atau rendah Mas Answa? Dan untuk mempermudah pemahaman, aku nemu satu artikel dari Halodoc. Nah, di sini tertulis kayak gini kalau kita baca. Kadar hormon testosteron pada pria. Kadar hormon testosteron pada pria normalnya berkisar antara 250 hingga 1100 nanogram per desiliter. Nah, kalau di Korea itu tidak menggunakan desiliter alias menggunakan mililiter. Sehingga dari sini harus dibagi 100 menjadi 2,5 hingga 11. Ini pada puncak usia 20 tahunan. Dan setelah itu mulai usia 30 tahunan, kadarnya ini akan berkurang 1% setiap tahunnya. Hingga kalau udah usia 65, itu kadar hormon testosteron normalnya itu berkisar dari 3 hingga 4,5. Nah, di Korea sendiri, ini kayak apa ya? Kayak info ringan yang beredar di antara laki-laki. Kadar hormon laki-laki yang normal itu sekitar 4-5an gitu. Jadi kalau nggak di bawah 5 aja masih normal. Tapi Kim Jong-wook ini pernah mendapatkan 9,24 di tahun 2018 dan 8,38 di tahun 2021 saat berusia 45 tahun. Ini merupakan angka yang dahsyat. Bahkan dokternya sendiri bilang bahwa ini termasuk hormon yang elit 1%. Jadi udah benar-benar gila banget. Dan dokternya bilang bahwa melihat hasil pemeriksaan ini dilihat cukup susah adanya tanda-tanda suntikan ataupun bantuan hormon dari luar. Dan Kim Jong-wook juga menambahkan dia itu nggak suka mengkonsumsi sesuatu yang bisa berdampak negatif pada tubuhnya. Bahkan kopi pun itu baru mulai 5 tahun terakhir ini. Dan di situ Kim Jong-wook juga menambahkan pre-workout ataupun suplemen-suplemen lain pun dia itu jarang konsumsi. Jadi benar-benar merupakan seseorang yang pokoknya buat tubuh gitu. Bahkan dia itu bilang tes endoskopi yang masukkan kamera untuk ngecek lambung sama usus. Biasanya kalau di Korea itu kita banyak yang menggunakan tes endoskopi tidur. Jadi dikasih obat tidur dan waktu tidur itu baru dimasukkan kamera. Nah, kenapa milih yang kayak gitu? Karena kalau nggak tidur, kamera masuk sini itu kayak bener-bener apa ya? Menyiksa banget, apalagi dimasukkan ke dalam anus itu juga sangat menyiksa. Sehingga banyak orang biasanya itu memilih pakai suntik tidur. Nah, karena suntik tidur prosesnya nggak inget dan juga nyaman. Tapi Kim Jong-wook itu saking sayangnya sama tubuhnya, dia itu nggak pengen disuntik obat tidur itu. Sehingga melakukan tes endoskopi pun dalam kondisi sadar. Bahkan kopinya baru mulai minum usia 40, bayangan.
pasti aku yakin di antara polo-polo banyak yang kayak aku usia 20-an yang udah kayak kopi tiap hari pada, ya toh. Nah, setelah itu Kim Jong Kook juga menambahkan kayak gini. Oh, mungkin Greg, mungkin di Kanada ataupun di tempat lingkungan hidupnya ataupun di industrinya sana, kalau misalnya ada orang hormon turun, mungkin biasanya mereka itu menggunakan HRT ataupun menambahkan hormon dari luar biar badannya makin bagus. Tapi kalau saya enggak, nah Kim Jong Kook bilang kayak gini, kalau saya tahu hormon saya mau turun, ya gimana? Ya olahraga saya tambahin, makan saya persehat. Jadi ini mungkin kita beda ya, tapi bisa kok kita itu hanya dengan olahraga saja. Jadi Kim Jong Kook malah menunjukkan sisi optimisnya melalui video kali ini. Ternyata di video kemarin itu juga banyak bilang, Mas Hansol, Kim Jong Kook itu bahkan dia itu wamilnya diperingan karena tulang belakangnya ini sangat tidak bagus. Itu betul banget. Jadi kalau di Korea, normalnya laki-laki kalau badannya sehat itu akan pergi wamil selama 18 bulan hingga 24 bulan. Tergantung dia itu pergi yang angkatan darat ataupun laut ataupun yang udara. Nah itu beda-beda waktunya. Jadi sekitar 18 hingga 24 bulan. Tapi buat yang tubuhnya kurang sehat itu bakal dikirimkan untuk melakukan tugas administrasi. Nah video ini juga pernah tak buat dulu sekitar 3 tahun yang lalu. Yang mau nonton juga silakan. Nah, Kim Jong Kook itu karena tulang punggungnya itu saking nggak bagus, dia itu akhirnya dikirimkan ke tugas admin selama 2 tahun. Dan sebenarnya ini pun Kim Jong Kook sangat hebat sebenarnya. Karena mungkin buat polo-polo yang merupakan fans beratnya Kim Jong Kook tahu bahwa papanya Kim Jong Kook ini adalah seorang tentara. Profesinya tentara, bukan wamil, oke? Benar-benar bekerja sebagai tentara. Dan ternyata papanya Kim Jong Kook ini pernah ikutan perang di Vietnam sebagai tentara Korea. Dan di Korea untuk tentara ataupun PNS ataupun seseorang yang berjasa buat negara itu diberi penghargaan bernama Gukka Yugongja. Seseorang yang melakukan seseorang yang berjasa buat negara gitu. Oke. Nah, dengan adanya ini sebenarnya papanya Kim Jong Kook ini mendapatkan hak untuk memberikan keringanan wamil kepada salah satu anaknya. Berarti Kim Jong Kook ini punya satu kakak laki-laki, dua-duanya laki-laki, oke. Jadi kalau papanya mau, papanya ini bisa bilang, "Oh, karena saya ini dulu berjasa buat negara, saya pengen anak kedua saya ataupun anak pertama saya pergi wamil tugas admin yang 6 bulan saja." Itu bisa. Tapi karena papanya ini saking jiwa tentaranya ini kuat dan benar-benar orangnya ini tegas gitu ya. Beliau itu nggak mau mendapatkan penghargaan itu sampai kedua anaknya selesai tugas wamil. Dan sebenarnya papanya Kim Jong Kook itu pengen Kim Jong Kook pergi ke wamil sebagai tentara, benar-benar tentara. Tapi karena tubuhnya tidak mengizinkan karena tulangnya itu benar-benar parah, akhirnya pergi ke tugas wamil. Dan setelah selesai itu, papanya baru mendaftarkan untuk mendapatkan penghargaan itu. Jadi bisa dibilang Kim Jong Kook ini sudah melakukan satu step ekstra saat melakukan tugas wamil. Dan Gukka Yugongja ini sebenarnya bisa dibilang nggak sedikit yang dapat, apalagi kalau polo-polo ke kampung-kampung di Korea, biasanya di depan rumah mereka itu pajang gitu Gukka Yugongja. Kayak akhir-akhir ini waktu aku liburan di daerah Gangwon-do ini, karena aku pergi ke sedikit pelosok, ada beberapa rumah di depannya itu dipajang. Wah, namanya siapa? Gukka Yugongja, berjasa untuk negara. Dan biasanya orang-orang kayak gini diberikan banyak keuntungan kayak pajak ataupun waktu nyari pekerjaan ataupun hal-hal lain itu cukup banyak diuntungkan. Ya, jadi kayak gitu sepertinya Kim Jong Kook namanya sudah bersih. Dan di Korea sendiri orang-orang mendukung banget sama Kim Jong Kook. Kayak wah, Greg itu nggak ngerti ya latihannya sama makannya Kim Jong Kook kayak apa. Sedangkan mungkin buat pol-pol yang sering nonton variety show di mana Kim Jong Kook muncul ataupun orang-orang Korea yang sering lihat Kim Jong Kook, kita tuh ngerti betapa disiplinnya ini orang dan betapa kelebihannya ataupun betapa kebangetannya ini orang untuk mempersehat dirinya. Oke, polo-polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video